Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah hingga saat ini, detik ini, kita semua masih diberikan limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita semua dapat hadir di tempat yang paling Allah cintai ini guna melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita lakukan dapat mendatangkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua nantinya termasuk dari umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa salah satu tanda dari rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah bahwa Allah senantiasa memberikan ujian-ujian hidup kepada hamba-hambanya tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya suatu balasan, besarnya suatu pahala itu tergantung dari besarnya atau beratnya suatu ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah pasti akan menguji mereka. Lalu pada hadis yang lainnya yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa Rasulullah bersabda, "Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi min khati'atin." Bahwasanya ujian itu pasti selalu atau senantiasa diberikan kepada seorang hamba sampai Allah membiarkan hamba tersebut berjalan di atas bumi ini dengan tanpa memiliki dosa sedikit pun. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis tadi dapat kita pahami bahwa tujuan utama dari ujian-ujian hidup yang Allah berikan kepada seorang hamba itu adalah Allah ingin mengangkat derajat hamba tersebut. Allah ingin memberikan pahala yang besar kepadanya. Dan di sisi lain Allah juga ingin menghapuskan dosa-dosa dari dirinya. Akan tetapi perlu kita ingat para jamaah sekalian, bahwa itu semua akan didapatkan oleh seorang hamba manakala hamba tersebut sukses, berhasil di dalam menghadapi ujian-ujian hidup yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan paling tidak ada 3 langkah yang perlu kita lakukan agar bisa sukses, berhasil di dalam menghadapi ujian-ujian hidup. Langkah yang pertama adalah hendaknya kita selalu menanamkan sifat sabar dan sifat syukur di dalam diri kita. Sebab ujian-ujian hidup yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu memiliki 2 bentuk, yaitu ujian keburukan dan ujian kebaikan.
Di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah Ta'ala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Adapun yang dimaksud dengan ujian keburukan adalah di mana Allah menguji hamba-hambanya dengan perkara-perkara yang memang tidak disukai oleh kebanyakan manusia. Seperti kemiskinan, kelaparan, kematian, penyakit, bencana alam, dan lain sebagainya. Maka ketika seorang hamba diuji dengan perkara-perkara tersebut, maka kewajibannya adalah bersabar atasnya. Sedangkan yang dimaksud dengan ujian kebaikan adalah di mana Allah menguji hamba-hambanya dengan perkara-perkara yang memang banyak disukai oleh kebanyakan manusia. Seperti kekayaan, kekuasaan, jabatan, kesehatan, ketampanan, kecantikan, dan lain sebagainya. Maka ketika seorang hamba diuji dengan perkara-perkara tersebut, maka kewajibannya adalah bersyukur atasnya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ketika seorang hamba memiliki dua sifat ini, yaitu sifat sabar dan sifat syukur, maka sungguh sempurnalah imannya sehingga ia selalu senantiasa berkesempatan, berpeluang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisinya. Karena itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib, Rasulullah katakan, "Ajaban li amril mu'min." Menakjubkan orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena semua urusannya, bagaimanapun kondisinya, baik untuk dirinya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan didapati kecuali bagi orang yang beriman, yaitu orang-orang yang memiliki sifat sabar dan sifat syukur. Mengapa? In asabathu sarra syakara fakana khairal lahu. Karena jika dia diberikan kenikmatan, kesenangan, lalu dia bersyukur, dan itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairal lahu. Namun jika dia diuji dengan kesusahan, kesulitan, lalu dia bersabar, maka itu pun baik untuk dirinya. Jemaah sekalian yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, adapun langkah kedua yang hendaknya kita lakukan agar sukses dalam menghadapi ujian-ujian hidup adalah hendaknya kita selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Karena Allah lah yang paling tahu, Allah lah yang paling paham ujian apa yang tepat untuk diberikan kepada setiap hamba-hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216 Allah Ta'ala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Selanjutnya jemaah sekalian, hendaknya kita meyakini bahwa ujian-ujian yang Allah berikan kepada setiap hambanya itu sudah sesuai dengan batas kemampuan seorang hamba. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286 Allah Ta'ala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah pastikan, Allah tegaskan bahwasanya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, jika selama ini kita merasa ujian yang sedang kita hadapi itu sangat berat, bahkan jauh lebih berat dibandingkan ujian yang dihadapi oleh orang lain, maka jangan pernah sekali-kali kita bersuudzon, berprasangka baik, berprasangka buruk kepada Allah. Jangan pernah sekali-kali kita merasa bahwa Allah tidak adil kepada hamba-hambanya. Namun yang perlu kita yakini bahwasanya Allah
memberikan ujian hidup kepada hamba-hambanya itu sesuai dengan kadar keimanan seorang hamba. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala?" Siapakah yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah katakan, al-anbiya tsummal amsalu fal amsal. Yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang yang semisalnya, lalu orang yang semisalnya, yaitu orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Lalu Rasulullah katakan, fayubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agama atau kadar keimanannya. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu. Jika imannya itu kuat, mantap, maka semakin berat pula ujian yang diberikan kepadanya. Wa in kana dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinihi. Namun jika imannya itu lemah, maka ia pun akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun langkah yang ketiga yang perlu kita lakukan agar sukses berhasil dalam menghadapi ujian hidup yang diberikan kepada kita adalah hendaknya kita selalu meminta pertolongan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Sebab Allah lah yang memberikan ujian hidup kepada kita, maka Allah pula lah yang memiliki solusi jalan keluar untuk kita. Kita yakini bahwa Allah lah tempat satu-satunya bagi kita untuk meminta pertolongan. Allah sebaik-baik penolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Allah sebaik-baik pelindung dan Allah pula sebaik-baik penolong bagi kita. Karena itu para jamaah sekalian, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun. Rasulullah itu apabila menghadapi permasalahan besar, yaqulu, beliau berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum, wahai Rabb yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghith, hamba memohon pertolongan. Saya ulangi dan hendaknya ini kita hafalkan. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Jemaah sekalian yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa hal yang terkait dengan ujian hidup beserta langkah-langkah yang hendaknya kita lakukan agar kita bisa sukses berhasil di dalam menghadapi ujian-ujian hidup yang Allah berikan kepada kita. Dengan begitu maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan rahmatnya untuk kita semua. Demikian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.